Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan sebuah firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, sebentar kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang berkarya atas diri kami lepas pribadi Tuhan. Bahkan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mari Tuhan yang turut campur tangan dalam kehidupan hamba-Mu. Bahkan pada saat menyampaikan firman Tuhan, biarlah Tuhan yang berkata-kata Tuhan dalam firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan. Terima kasih Allah yang baik. Bahkan anak-anak hamba-Mu, bahkan juga orang tua yang mengikuti ibadah hari ini Tuhan, Engkau berikan hikmat, bahkan juga Tuhan Engkau berikan kesehatan dan panjang umur. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan. Kami akan siap menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai anak-anak. Nah anak-anak, pada kesempatan kali ini Mem akan membacakan sebuah cerita yang dimana cerita ini menurut Mem sangat menarik untuk kehidupan kita sehari-harinya, karena ini bercerita tentang hikmat ya yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di cerita ini Mem akan menceritakan kisah seorang anak yang mengalami permasalahan yang luar biasa. Nah, untuk itu bisa didengarkan dengan tenang ya anak-anak. Suatu ketika hidup adalah seorang tua yang sangat bijaksana. Nah, suatu saat dia berjumpa dengan seorang anak yang sudah dewasa, ya, tapi dia sedang dirundung oleh banyak masalah. Nah, langkahnya sangat gontai, ya, sangat lemah, ya, dan dia mukanya nampak ruwet, ya, nampak ruwet. Nah, lalu dia bertamu ke rumah bapak tua yang bijaksana tadi. Nah, tanpa membuang waktu, ya, anak muda itu menceritakan segala permasalahannya kepada pak tua yang bijaksana tadi. Lalu Pak Tua tadi mendengarnya dengan tenang, dengan sangat bijaksana. Dia menjadi pendengar yang baik. Nah, lalu setelah mendengarkan semua permasalahan dari pemuda tadi, ya, lalu Pak Tua tadi pergi ke dapurnya mengambil segenggam garam. Nah, lalu dia mengambil segelas air. Kemudian garam tersebut segenggam tadi diberikannya kepada pemuda tadi. Nah, kemudian pemuda itu diminta untuk menaburkan segenggam air tadi ke gelas tadi. Nah, setelah ditaburkan oleh pemuda itu, ya, lalu dia kocok. Pak Tua tadi menyuruhnya untuk meminum. Silahkan minum, nak. Nah, kemudian pemuda itu tadi meminumnya. Lalu bilang, aduh asin sekali. Aduh asin, mana mungkin orang menyukai air yang sangat asin ini. Lalu Pak Tua tadi sedikit tersenyum. Lalu ia mengajak pemuda tadi untuk berjalan-jalan, ya, karena di dekat rumahnya ada sebuah telaga. Lalu Pak Tua tadi juga mengambil segenggam garam. Lalu Pak Tua itu memberikan kembali garam itu kepada pemuda tadi. Lalu pemuda tadi disuruh menaburkan garam tersebut ke telaga. Nah, setelah itu Pak Tua bilang, nah anak muda, tadi kamu sudah menabur garam tadi, silakan ambil airnya dan silakan minum. Lalu pemuda tadi menggenggam air yang di telaga dan meminumnya kembali. Nah, setelah itu Pak Tua tadi bertanya, nah anak muda, apa yang kamu rasakan? Lalu anak muda itu berkata, tidak ada rasa apa-apa, enak. Rasanya jadi agak manis,
Lalu Pak Tua tadi dengan sangat bijaksana berkata kepada pemuda tadi, "Anak muda, dengarkanlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam. Tak lebih dan tidak kurang, dan sejumlah masalah pahit yang kamu alami itu ya tetap sama seperti garam tadi. Ya, kalau hatimu yang menerimanya sedikit lapang, maka penderitaan itu akan kamu rasakan sangat pahit, sangat sulit, sangat sedih. Nah, tetapi kalau hatimu kau lapangkan, maka penderitaan itu tidak ada apa-apanya. Kamu bahkan dapat mensyukurinya. Jika kamu tidak bisa memberikan hati yang lapang atas setiap penderitaanmu, maka akan terasa sangat pahit. Maka setelah itu, ketika kamu lapangkan hatimu, ya, berarti kamu sudah meminta kebijaksanaan dari Tuhan. Nah, apa hubungannya dengan Tuhan, Pak Tua? Iya, karena sumber kebijaksanaan atau hati yang lapang itu berasal dari Tuhan. Maka kamu bersujudlah kepada Tuhan, mintalah hati yang lapang kepada Tuhan. Nah, dari cerita tadi anak-anak, kita sangat banyak mengambil kesan moralnya, di mana kita sebagai ciptaan Tuhan, yang pertama ya, kita sebagai ciptaan Tuhan harus meminta hati yang lapang, kebijaksanaan kepada Tuhan ya dalam setiap penderitaan kita. Yang kedua, berusahalah untuk memberikan hati yang lapang atas setiap penderitaan yang kamu alami. Ya, jadi dua hal tadi kalau kita dapat terapkan dalam kehidupan kita, tentu itu menjadi buah yang manis dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita harus bersyukur atas apa yang menjadi penderitaan atau apa masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Ya, kita harus singkapinya dengan yang pertama berdoa kepada Tuhan, yang kedua melapangkan dada kita. Ya, nah untuk itu firman Tuhan yang boleh kamu buka ya, itu di Amsal. Oke, Amsal 4 ayat yang ke-6 dan ke-7. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihanilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Ya, jadi kita harus mengasihi atau tidak meninggalkan hikmat ya. Anak-anak pasti tahu apa yang dimaksud dengan hikmat. Hikmat itulah sifat bijaksana, di mana sifat bijaksana ini adalah dapat memilih, mempertimbangkan mana yang baik dan buruk bagi kita. Itu sebabnya Tuhan memberikan manusia itu akal dan pikiran, bukan akal dan budi ya. Akal dan budi, akal untuk menindaklanjuti atau mengetahui segala berbagai pengetahuan, tetapi budi itu adalah sesuatu tindakan di mana memilih yang baik dan mana yang buruk. Nah, jadi di anak-anak dari firman tadi ya, kita diminta untuk tidak meninggalkan hikmat ya, lalu mengasihi hikmat tersebut ya, maka Tuhan akan menjaga kita. Jadi atas segala permasalahan yang dalam hidup kita, yang pertama adalah kamu harus serahkan kepada Tuhan, dan yang kedua lapangkanlah hatimu supaya Tuhan memberikan kebijaksanaan atau hikmat dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan untuk dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa.
Terima kasih Yesus, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau tanamkan firman Tuhan itu dalam hati dan pikiran kami. Ajar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, supaya kami dapat melakukan dalam kehidupan kami, supaya kami lebih berhikmat lagi Tuhan, supaya kami lebih bijaksana Tuhan dalam setiap permasalahan yang kami hadapi. Bahkan anak-anak mungkin pada saat hari ini sedang mengalami permasalahan Tuhan, mari Tuhan, Kau berikan hikmat dan kebijaksanaan dalam kehidupan mereka. Bahkan juga orang tua Tuhan, dengan berbagai problema kehidupan yang mereka alami Tuhan, Tuhan memberikan kebijaksanaan bahkan hikmat daripada Tuhan dalam kehidupan mereka, supaya lebih berhikmat Tuhan untuk menyingkapi segala masalahnya dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami akan sambut berkat-Mu, bahkan segala dosa kami Tuhan yang kami sengaja maupun tidak sengaja terhadap sesama manusia terlebih di hadapan Tuhan, ampuni kami untuk dapat menerima berkat-Mu hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Baiklah anak-anak teacher, sebelum kita menutup ibadah kita dan menaikkan doa Bapa kami, kita angkat satu lagu pujian lagi yang berjudul Adalah Sukacita di Hatiku. dan kemuliaan